wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Kak Rifka. Oh iya, ini Kak Rifka ada cerita loh sedikit tentang bebek yang sombong dan seekor sapi. Kita tonton bareng-bareng ya ceritanya. Pada suatu ketika, hiduplah seekor sapi mungil pada sebuah pertanian di tepi sungai. Sapi mungil berasa sedih karena tubuhnya lebih kecil dibanding dengan sapi lainnya di sana. Ia selalu mengeluh mengenai hal ini, dan ia lagi-lagi mengeluh kepada si ayam sahabatnya. Tubuhku paling kecil di sini. Sepertinya tubuhku paling kecil di dunia dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya. Jangan mulai lagi kawan, kau ini sapi yang lumayan besar, pandai dan imut. Tidak mungkin kita memiliki tubuh ukuran yang sama. Iya, tetapi mengapa bukan aku yang mempunyai tubuh yang paling besar? Lihatlah, aku juga bukan ayam yang memiliki tubuh paling besar di dunia. Aku yakin di luar sana ada ayam yang lebih besar dariku. Tapi aku tidak khawatir, aku senang dengan apa yang aku miliki. Tapi aku tidak suka. Ke tempat yang rindang dan di dekat sungai, sebuah pertanian di mana si sapi tinggal, hiduplah seekor bebek yang sombong. Ia gemar membanggakan diri di depan teman-temannya. Tubuhnya paling besar di antara bebek yang lain dan ia bangga sekali. Kuek, 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 kuek. Aku adalah bebek yang paling besar di sini dan dia yang terbesar adalah raja. Mulai saat ini, kalian harus memanggil aku yang mulia. Oh tidak, bebek tidak, karena tidak ada ketentuan yang menyatakan seperti itu, dan kami tidak membutuhkan raja. Hei, kenapa tidak? Setiap tempat mempunyai raja, misalnya singa adalah raja hutan. Ya, tetapi singa bukanlah hewan yang terbesar di hutan, ada gajah yang lebih besar. Ini bukan hutan, dan kalian bukan seekor gajah. Hahaha. Pokoknya aku adalah raja, yang harus kalian panggil raja, karena aku adalah yang terbesar di antara kalian. Tak lama kemudian, para bebek yang lain sepakat memberi pelajaran kepada si bebek yang sombong. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Suatu hari, tak kala bebek berenang di danau-danau, mereka melihat si sapi mungil yang sedang merumput di pinggir sungai. Mereka kaget, belum pernah melihat hewan sebesar itu. Kuek, 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 kuek. Wah, besar sekali hewan itu. Pada saat itu, muncullah ide di pikiran bebek mungil. Bukankah si sombong itu mengatakan bahwa hewan terbesar adalah raja, tetapi ternyata itu ada yang lebih besar dan tidak hidup di hutan. Akhirnya, rombongan bebek mungil pun berpikir dan mendekati si sapi. Mereka terheran-heran melihat si sapi. Tak lama kemudian, si bebek mungil pun menegur sapi. Hei binatang besar, siapakah kamu? Wow, kalian siapa binatang kecil? Aku si sapi mungil. Hai sapi besar, apakah kami bisa meminta bantuanmu? Kalian meminta bantuan apa bebek kecil? Aku hanya seekor sapi mungil. Bantuan apa yang harus aku berikan? Siapa yang mungil? Kau tidak perlu berbuat apa-apa. Kami akan membawa kau ke tempat teman kami yang sombong dan serahkan semuanya kepada kami. Baiklah, aku akan membantu kalian. Dan sekarang aku harus kembali ke pertanian agar pemilik pertanian tidak khawatir kepadaku. Keesokan harinya, para bebek mungil pergi menemui si bebek yang sombong. Mereka bercerita bahwa ada hewan raksasa di pinggir sungai. Hei, dia ingin menemuimu. Kuek, 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 kuek. Mari kita temui hewan raksasa itu. Akhirnya, para bebek pun pergi menuju sisi lain sungai untuk menemui si sapi mungil. Si sapi telah menunggu kedatangan mereka di tepi sungai. Lalu, si bebek yang sombong sangat terkejut. Namun, ia tidak menunjukkan rasa terkejutnya pada si bebek yang lain. Kuek, 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 kuek. Oh, jadi engkau yang mengaku hewan raksasa kepada teman-temanku. Sapi pun mulai terheran-heran melihat tingkah laku si bebek. Bukankah kau mengatakan bahwa hewan terbesarlah yang menjadi raja?
maka si sapilah yang berhak menjadi raja. Kuek, 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 kuek. Oh ya, aku bisa menjadi sebesar dia. Begitu ya? Bagaimana caranya? Kuek, 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 kuek. Tak kala para bebek berdiskusi, si sapi merasa dirinya sangat besar dan berharga. Karena baru kali ini ada yang mengatakan betapa besarnya dia. Akhirnya bebek sombong pun mengepakkan sayapnya. Lihatlah, aku akan besar seperti dia. Dan si bebek yang sombong pun terus mengepakkan sayapnya. Bagaimana? Apakah aku sudah sebesar sapi? Lihat, lihatlah ini. Kuek, 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 kuek. Tidak! Si bebek sombong pun tidak mau menyerah. Ia terus mengepakkan sayapnya sehingga ia sulit berbicara. Kuek, 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 kuek. Si bebek yang sombong terus mengepakkan sayapnya. Akhirnya, si bebek tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya, sehingga bebek yang sombong itu pun terjatuh. Kuek, 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 kuek. Ini menjadi pelajaran besar untuknya. Bebek mungil pun merasa sedih. Akan tetapi, bebek yang sombong masih merasa dirinya paling besar di antara yang lain. Begitu melihat apa yang terjadi, si sapi mungil pun tidak pernah mengeluh lagi dan dia menerima dirinya dengan apa adanya dan sangat menyukainya. Nah, begitulah cerita bebek yang sombong dan sapi yang besar. Jadi, kita sebagai manusia tidak boleh merasa hebat daripada manusia yang lain. Kita sebagai manusia harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang kita miliki, seperti tangan yang lengkap, jari yang lengkap, mata yang bisa melihat, kaki yang bisa berjalan. Karena itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan cara kita selalu merawat diri kita dengan baik. Nah, Kak Rifka tadi sudah bercerita tentang bebek yang sombong dan seekor sapi. Sekarang Kak Rifka mau nunjukin ke anak-anak ada hewan apa aja sih yang berkaki dua dan berkaki empat? Oh iya, Kak Rifka punya contoh-contoh hewan berkaki dua loh. Yuk kita lihat apa aja hewan yang berkaki dua. Yang pertama ada bebek, duck. Yang kedua ada ayam, chicken. Yang ketiga ada flamingo, flamingo. Yang keempat ada kanguru, kanguru. Yang kelima ada merak, peacock. Dan yang keenam ada pelikan, pelikan. Yang selanjutnya ada hewan berkaki empat. Yuk kita simak hewan berkaki empat. Oke, yang selanjutnya hewan berkaki empat. Yang pertama ada sapi, cow. Yang kedua ada gajah, elephant. Yang ketiga ada kambing, goat. Yang keempat ada jerapah, giraffe. Yang kelima ada harimau, tiger. Yang keenam ada landak, porcupine. Yang ketujuh ada kucing, cat. Oh iya, Kak Rifka punya 3 game yang seru banget. Pasti anak-anak semua suka kan main games. Game yang pertama yaitu mari kita bermain puzzle. Aku hewan berkaki empat. Badanku besar dan aku suka memakan rumput. Suaraku emo. Siapakah aku? Hore, benar. Aku adalah seekor sapi. Selanjutnya, mari kita susun puzzle-nya. Nah, sekarang kita bermain ke game yang selanjutnya, yaitu bermain labirin. Mulai untuk bermain. Hari sudah sore, tetapi anak ayam belum pulang ke kandang. Yuk kita antarkan anak ayam pulang ke kandangnya. Ya nak, terus nak, terus. Ya ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya belok ke kanan, belok ke kanan. Ya. Kembali ke kandang. Nah, games yang terakhir yaitu kita akan memasakkan hewan berdasarkan jumlah kakinya. Nanti anak-anak menarik garis sesuai dengan jumlah kaki hewannya, sayang ya. Aku sedang mencari temanku. Temanku berkaki 4, berbadan besar, dan dapat menghasilkan susu. Temanku bersuara, "Emmo." Siapakah temanku?
sedang mencari temanku. Temanku berkaki dua, dapat menghasilkan telur, dan temanku bersuara petok 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 petok. Apakah kamu tahu siapakah temanku? Aku adalah seekor rusa. Aku tinggal di hutan bersama teman-temanku. Tetapi aku kehilangan satu temanku. Temanku ini berbadan besar, memiliki belalai yang sangat lebar. Apakah kamu tahu siapakah temanku? Hari ini anak-anak sudah banyak belajar ya nak ya, mengenal hewan berkaki dua dan hewan berkaki empat. Dan sebelumnya tadi Kak Rifka bercerita kan nak tentang bebek yang sombong dan seekor sapi. Dari situ kita belajar, kita sebagai manusia tidak boleh sombong sesama teman dan harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.